Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dakwah Kalteng yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita ngevlog nih bersama para pemuda. Jadi pembahasan kita saat ini mumpung masih hawanya hawa Rajab gitu, hawanya bulan Rajab, kita akan membahas seputar Isra Mi'raj. Isra Mi'raj. Jadi karena bukan ahli hadis, nggak perlu tinggi-tinggi lah ya. Betul. Tapi sebagai pemuda juga kita ikut kan, boleh kan ikut nimbrung tentang pembahasan Isra Mi'raj. Ya, betul. Karena kalau difilmkan itu Mas, film yang pernah ada, yang pernah dibuat oleh baik Hollywood sampai dengan Bollywood mungkin, sampai mungkin Korea, dibandingkan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj itu tadi, maka peristiwa Isra Mi'raj itu tanpa tanding, tanpa lawan, dan terbaik. Hanya mungkin setelannya itu yang kemudian membuat mungkin film-film yang lain membuat generasi muslim itu lupa bahwasannya dia punya sebuah peristiwa kisah yang sangat luar biasa. Di sini saya dibersamai dengan, di samping saya ini Mas Dedi. Halo. Mukanya masih unyu-unyu ya kan, menandakan bahwa beliau adalah seorang pemuda. Masya Allah. Masih alhamdulillah belum kena asam urat. Sudah kena asam urat? Belum. Kan? Cuma asam lambung ya. Oh iya. Iya. Nah, untuk Mas Dedi, kita pingpong aja nih Mas. Siap. Mas Dedi bisa menceritakan sedikit atau mengisahkan atau apalah berkaitan dengan Isra Mi'raj yang bisa dibagikan dengan teman-teman. Siap. Jadi kalau dulu ya, namanya balik lagi itu kakek itu kan seorang muslim yang taat gitu. Nah, ketika beliau menceritakan kisah Isra wal Mi'raj itu, saya itu ternganga-nganga gitu. Luar biasa gitu loh. Dan artian luar biasa itu walaupun masih anak-anak, kita itu berharap bisa naik di kuda yang punya sayap. Jadi ceritakan kakek dulu itu, Rasulullah itu kan lagi tidur ya di samping Ka'bah. Gitu. Tidur samping Ka'bah gitu. Ada suara Muhammad. Bangun. Lihat nggak ada gitu. Terus tidur lagi beliau. Muhammad. Bangun. Tidak ada. Seingat anak itu 3 kali. Ya. Seingat saya itu 3 kali gitu beliau cerita. Yang terakhir Muhammad gitu. Terus ada pas ketika bangun. Terus pada saat itu kan memang Rasulullah kan pada ini ya, pada fase galau ya. Pada fase bersedih ya. Karena memang ditinggalkan oleh tadi. Iya, Kakek dan oleh istrinya. paman beliau. Oh iya, paman Beliau ya kan. Abu Thalib kan. Abu Thalib dan juga istrinya istri Khadijah. beliau. Jadi ibunya seluruh kaum muslimin. Khadijah radhiyallahu anha. Nah, ketika pas galau itu dihibur oleh Allah gitu. Dan bagian paling menariknya itu ketika saya masih kecil itu datang gitu kuda bersayap. Dan digambarkan di film. Ya kan? Kalau sekarang itu kuda ponik. Ada tanduknya, ada sayapnya warna putih. Walau alam apakah seperti itu atau bukan gitu. Tapi digambarkan itu dia itu kan lebih besar daripada keledai, seingat saya itu, terus lebih kecil daripada kuda gitu. Tapi yang tahu Allah, yang tahu Allah. Iya, betul. Sama Rasul. Iya, sama Rasulullah sama malaikat Jibril gitu. Nggak ada yang pernah nengok. Kecepatannya itu sejauh mata memandang. Kecepatannya gitu. Kecepatannya berarti lebih cepat daripada cahaya. Ya. Kan mata memandang kan? Sejauh mana mata kita memandang? Kalau bisa mata kita memandang bisa sampai ke ini lihat bulan nih. Ujung sana, lihat bulan misalkan gitu. Ya udah sampai sana, sejauh mata memandang. Hebatnya gitu. Nah, berarti perkiraannya itu walau-alam kilometernya berapa gitu. Kalau cahaya itu kan ada hitungannya kan. Dia memang cepat gitu. Tapi kalau mata memandang itu cepat. Selagi orang itu tidak buta. Gitu. Berarti cepat.
ketika datang ke sana kan, ke Masjidil Aqsa ya. Masjidil Aqsa. Baru dinaikkan Allah ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha. Nah, kesan yang paling awal itu ketika dulu masih kecil itu bahwa keren sih gitu. Banget. Keren gitu. Ada seorang tokoh yang mulia, Nabi kita yang tercinta Rasulullah SAW menaiki kuda dengan kecepatan sejauh mata memandang. Dulu itu, Mas, kita itu misalkan naik sepeda ya, balapan gitu. Oh, saya adalah pembalap tercepat di dunia gitu, walaupun nggak cepat sepedanya. Walaupun ya, perasaan tadi ya, namanya anak-anak ya. Nah, mengetahui bahwa ada yang lebih cepat dengan kuda tadi, kita senang. Nah, kita senang sebatas itu kalau dulu masih muda gitu. Nah, masih anak-anak. Masih anak-anak. Nah, ketika kita itu mulai belajar Islam, akhirnya memahami bahwa bukan hanya sebatas itu. Muncullah lagi ketika Allah itu memerintahkan kewajiban sholat. Pentingnya kewajiban sholat tadi situ. Nah, ditambah lagi bukan hanya sebenarnya bagian dari kewajiban sholat itu. Ada dimensi-dimensi lain gitu. Termasuk ketika Rasulullah itu mengimami sholat para nabi di nabi di Masjidil Aqsa ya gitu. Berarti memang tampuk kekuasaan kepemimpinan dunia itu diserahkan kepada nabi terakhir ya, Nabi Muhammad, dan juga agama yang dibawa oleh nabi terakhir. Nah, kuncinya di situ ketika kita mendalami gitu. Nah, memang luar biasa ya. Luar biasa. Nah, menurut Pian gimana? Nah, ya. Kalau dulu misalnya kita flashback, kita cerita Isra Mi'raj gitu. Jadi gini, karena pemuda ini kan ya. Saya itu biasa nonton film One Piece. Oh iya. Tahu. Manusia karet ya. Manusia karet. Betul. One Piece itu dia kan harta terpendam. Ya. Gitu. Ada satu pulau, Mas. Satu pulau yang tidak pernah dilihat oleh orang lain. Cara datang ke pulau itu dia harus mempelajari poneklit kuno. Betul. Gitu. Siapa yang pernah sampai ke sana? Yang pernah sampai ke sana itu adalah Raja Bajak Laut. Roger ya. Gold the Roger. Betul. Sebelumnya Gold the Roger itu bukan Raja Bajak Laut. Kenapa dia pantas dikatakan Raja Bajak Laut? Karena dia sampai ke pulau yang orang lain itu tidak pernah sampai ke sana. Pantas dia dikatakan ya, betul. Raja Bajak Laut. Dan ternyata kepantasan dia sampai ke sana itu tidak hanya disertai dengan kemampuan yang biasa-biasa saja. Perjalanan menuju ke sana itu menempa dirinya untuk menjadi manusia yang luar biasa. Gitu. Lalu apa hubungannya nih sama Isra Mi'raj? Iya kan? Ternyata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperjalankan bukan lagi ke Loftel, Mas. Gitu. Itu Loftel pulaunya masih di wilayah One Piece. Ya, betul. Tapi Rasul dan ini bisa dipetakan ya. Benar, dan bisa dipetakan gitu ya. Kalau ini kayaknya nggak bisa dipetakan. Benar. Dan ini jalan sendiri dia kan. Iya, betul. Jalan sendiri sih ini Gold the Roger ini. Iya, betul. Dijalankan oleh penulis. Iya, betul. Wah, penulis karena dia fiksi ya. Benar, itu fiksi. Dan ini nyata ternyata. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu konon kemarin itu saya nonton channel YouTube-nya Ustadz Ismail itu yang mewawancarai Profesor Dr. Ingpami Amhar. Itu kata beliau ya pendapat gitu kan bahwa dunia ini kan ada dimensi waktu juga. Jadi yang ditarik-tarik Nabi dari Nabi Adam, Nabi Isa, Nabi Nuh, nabi-nabi yang lain itu diculik pada masanya gitu oleh malaikat atau sejenisnya itu, kemudian disatukan di Masjidil Aqsa gitu. Sambungannya tadi ya. Benar. Dia Rasulullah mengimami itu, mereka itu hadir secara nyata di gitu. Dimensi yang berbeda. Di dimensi itu pemahaman yang saya dapat gitu. Ya, dari Profesor Ingpami Amhar. Pendapat beliau. Jadi
wajar kalau seluruh nabi itu di dalam kitab-kitabnya menceritakan tentang Nabi Muhammad, nabi akhir zaman gitu. Karena orang yang ditarik dari suatu masa tertentu itu tidak mengalami perubahan fisik. Oh, iya betul. Tidak termakan dengan waktu sekarang. Benar, kayak itulah kalau kita nonton film Doraemon ada ya, kan betul. lacinya Mesin itu, waktu, ya. Mesin waktu kayak gitulah. Nah, singkat cerita di situ kan yang menjadi pemimpin untuk menjalankan syariatnya Allah Subhanahu Wa Taala Nabi Muhammad nih. Iya betul. Sedangkan nabi-nabi yang lain itu sudah tadi mengakui bahwasannya yang terakhir dan tersempurna adalah Nabi Muhammad SAW. Ini yang pertama kesyukuran kita terhadap Islam. Gitu. Dan yang kedua Nabi Muhammad itu diperjalankan oleh Allah sampai ke Sidratul Muntaha. Di mana Sidratul Muntaha itu tempat tertinggi, tempat terjauh yang tidak pernah bisa untuk dilewati oleh manusia yang lain, tidak pernah terlihat oleh manusia-manusia yang pernah ada, bahkan para nabi, bahkan juga tidak pernah terlihat atau dilihat oleh malaikat, Mas. Iya. Kalau misalkan Locktail tadi bisa dilihat selain dari Gold Roger. Nanti Luffy itu ke sana. Luffy itu nanti ke sana. Karena Shirohige itu juga ke situ bersama dengan Gold Roger. Bahkan ketika si Gold Roger itu sampai ke sana, dia pantas kata-katanya, kebijaksanaannya diikuti oleh seluruh bajak laut ya kan. Kata ini mirip kan gitu. Dan bahkan orang-orang yang di dunia nyata pun ketika menonton itu seolah-olah dia Gold Roger juga. Gold Roger juga ya kan gitu. Gara-gara apa? Gara-gara dia sampai ke Locktail, pulau ilusi itu. Nah ini nyata. Rasul sampai ke Sidratul Muntaha. Kemudian di sana itu bahkan malaikat itu mengatakan, malaikat Jibril itu kan pimpinan orang yang paling tersegani di antara para malaikat. Gitu, malaikat yang lain. Kata Jibril, naiklah engkau sendiri ke sana wahai Muhammad. Engkau ndak ikut wahai Jibril. Tentu kosakatanya ndak begitu ya kan. Iya betul. Biar lebih akrab dengan pemuda. Engkau enggak ikut bersamaku untuk menghadap kepada Allah. Wah, kalau aku menghadap Allah ini badanku akan hancur, akan remuk. Enggak bisa, aku enggak bisa sampai ke sana. Enggak bisa menghadapkan cahaya Allah itu, aku enggak bisa. Itu Rasul ini sampai. Gitu. Bahkan bertemu ya. Bahkan mendapatkan tadi perintah sholat. Nah, ini menandakan bahwasannya Rasul ini memang Nabi Muhammad SAW itu orang yang luar biasa, yang pantas untuk diikuti, yang orangnya itu nomor satu, tidak ada duanya, gitu. Dan kita bangga harusnya menjadi pengikut beliau, bagian dari beliau. Benar, orang yang mengikuti Gold Roger aja bangga. Iya, apalagi mengikuti dengan tokoh yang memang ada. Benar. Gitu, orangnya ada dan memang ceritanya bukan fiksi. Iya, jadi gini kan ceritanya itu. Gold Roger itu punya topi jerami. Ya, betul. Ada anak buahnya namanya Akagami the Seng, ya kan? Akagami Seng ini kemudian dikasih topi jerami juga. Topi jeraminya sama si Gold Roger. Wah, senangnya luar biasa itu. Iya, betul. Setelah itu ketemulah Seng ini dengan Luffy. Dikasih juga lagi topi jerami itu kepada si Luffy. Gitu. Pernah suatu ketika topi jeraminya Luffy itu rusak. Gitu. Marah luar biasa gitu. Dihajar-hajar musuhnya itu. Singkat cerita KO lah. Iya, betul. Artinya kriminal yang dilakukan oleh Luffy itu dilihat oleh penontonnya sangat-sangat wajar gitu. Kita pun sebagai karena sesuatu yang berharga tadi dihancurkan. Tapi diperbaiki sama Nami kan. Iya, betul. Gitu. Nah, harusnya kembali kepada Rasul ini dititipi oleh Allah yaitu Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an harusnya ketika ini Al-Qur'an ini itu kemudian dihinakan, diberikan oleh Rasul itu warisan gitu, warasatun anbiya itu Al-Qur'an wa sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Qur'an ini warisan, topi tapi Gold Roger ya. Harusnya kalau ketika dipegang itu isinya diamalkan, Mas. Iya, betul. Gitu, diamalkan luar biasa, disenangi, iya kan? Merujuk kepada Quran
kata Rasul itu ikutlah kepada ijma sahabat juga gitu. Mengikuti sunnah dan seterusnya. Bahkan Al-Quran itu, kalau kita meyakini Al-Quran, maka pembukuan Al-Quran itu berdasarkan ijma sahabat. Betul. Gitu. Betul. Karena bukan pada masa Rasulullah ya, Benar, pembukuannya ya. benar. Iya. Pembukuannya itu berdasarkan ijma sahabat, dan kita meyakini itu. Iya. Gitu. Maka harusnya kita itu melaksanakan apa yang ada di dalam Quran, mengikuti apa yang diperintahkan di dalam sunnah-sunnah Rasul, dan mengikuti ijma sahabat. Bukan hanya perintah sholat tadi. Benar. Ada perintah-perintah yang lain dalam Quran. Nah, jadi kalau dalam film Luffy saja, gitu, penghormatan luar biasa kepada topi jeraminya sedemikian rupa. Apalagi kepada sesuatu yang padahal itu ilusi. Iya, betul. Apalagi terhadap Al-Quran seharusnya ya. Makanya kemarin tuh kita lihat juga kan momentumnya juga pas gitu ya, bulan Rajab ya. Benar. Gitu. Awal Rajab kalau nggak salah itu ketika Al-Quran dibakar. Ya, awal Rajab kan, seingat saya itu awal Rajab. Iya, awal bulan ini lah, Februari. Februari ya. Iya. Ya, nah ketika itu terjadi memang marah gitu kaum muslimin. Marah. Tapi kan nggak sampai ngegebukin kayak Luffy itu ya. Ada satu poin tuh yang lupa. Gimana? Gitu. Lupanya itu sebenarnya ketika kita tidak menerapkan hukum Islam, itu juga sebenarnya penghinaan terhadap syariat yang sudah diberikan Allah kepada Rasulullah. Benar. Kadang-kadang kita pilih-pilih kan. Kayak gini aja lah. Bayangin kalau topi itu letaknya di mana? Di kepala kan? Anggap dijadikan sepatu boot sama Luffy, penghinaan kayak itu. Penghinaan. Iya, kayak gitu. Walaupun nggak dirusak ya. Walaupun nggak dirusak, ya, tapi betul. penempatannya itu loh. Iya, betul. Harusnya ini buku panduan malah dijadikan keset. Bahan pajangan di Benar. lemari. Bahkan kalau kita misalkan orang pemuda nih ya mau nikah gitu. Mau nikah. Yang paling banyak itu maharnya adalah Al-Quran beserta seperangkat alat sholat. Nah. Harusnya Al-Quran itu diajarkan kepada istrinya. Tapi istrinya sudah solehah ini ya. Masya Allah. Tapi pilihan yang tepat kalau misalnya seperti itu. Benar. Tapi jangan sampai istrinya jadi imam dalam keluarga. Tapi jangan cuma Al-Quran itu dipahami untuk diamalkan oleh individu. Ya. Sedangkan negara tidak melaksanakan itu. Gitu. Sebagaimana harusnya skupnya besar ya. Benar. Skup kecil ya. Ya, jangan kita istilahnya membonsaikan Quran. Iya, betul. Makanya kayaknya itu kayak ini ya bonsai, prasmanan juga boleh. Iya. Karena tadi dipilih-pilih gitu. Benar. Kalau misalkan ayatnya itu udahlah aman nih buat dipakai gitu. Bisa dipakai untuk individu sendiri ya, monggo kroso. Kalau misalkan emang kayak misalkan gini nih, syariat sholat itu kan bisa dipakai buat diri sendiri kan. Gitu. Tapi kan syariat yang lain itu ada yang tidak bisa dipakai buat diri sendiri. Maksudnya itu dijalankan oleh suatu skup yang besar. Dan maksudnya kata Pian tadi ya dalam skup negara gitu. Itu kayak buku Sulaiman Rasyid itu bicara tentang fikih khilafah dan banyak ditulis di dalam fikih klasik, kitab-kitab klasik para ulama gitu. Malah yang seperti ini dimonsterisasikan, dianggap merusak, bahaya apa segala macamnya kan. Padahal ini merupakan warisan gitu. Atau mungkin bisa khawatir juga ya. Khawatir karena memang ketika diterapkan syariat tadi orang yang mohon maaf ya karena memang kebiasaan kita itu ketika sudah melihat duit itu mau ada korupsi segala macam kan ada tuh potong tangan dan lain-lain sama saja mereka itu memotong tangan mereka sendiri. Iya. Oke, luar biasa ya. Misalkan bagi pelaku berzina gitu dirajam yang apa namanya Goer Mukson itu kan dijilid ya dijilid yang orang belum nikah gitu. Bagi para pemuda nih makanya jangan berzina gitu karena selain dari hukum Islam tadi dan nanti kalau misalkan belum dihukum sama hukum Islam gitu diterapkan ya walau-walam jadi nanti kalau misalkan belum bertobat bahkan akan diminta Allah pertanggungjawaban di akhirat. Nah bagi yang mukson tadi maka akan dirajam sampai mati gitu. Nah ketika orang-orang ini memang kebiasaan selingkuh kebiasaannya berzina mereka pasti menolak dong. Takut gitu ya. Takut, khawatir. Tapi gini Mas. Jika diterapkan gitu. Gini. Sebenarnya mereka selingkuh, mereka berzina, mereka maling, mereka korupsi, ya, betul. Gitu kan? Mereka rakus, makan ini itu mereka sebenarnya menginginkan yang namanya kebahagiaan. Ya. Poin paling penting ya. Bener, kebahagiaan. Padahal kebahagiaan itu
dicari seperti apapun, tetapi dicarinya adalah menjauh dari Al-Qur'an, gitu, maka hasilnya adalah ketidakbahagiaan. Iya. Bahkan yang terakhir itu siapa tuh? Pengacara yang kondang tuh juga. Mencari kebahagiaan juga beliau. Iya benar. Iya kan? Katanya Hotman Paris juga. Katanya gitu ya. Gitu. Makanya berarti kan memang kuncinya tadi itu ya, mendekatkan diri kepada yang maha tidak terbatas dan juga yang maha memberi kebahagiaan. Jadi kita harus pahamkan dulu pemahamannya ini, Mas. Mereka itu kan mencari kebahagiaan. Seolah kalau diterapkan syariat Islam mereka menjadi tidak bahagia. Itu pemahaman yang keliru. Gitu. Pemahaman yang keliru. Secara pemahamannya tadi ya. Benar. Pemahaman yang pas itu adalah justru bahkan ketika orang jahat, kemudian dia itu menginginkan penerapan Quran, menginginkan penerapan syariat Islam, maka orang jahat itu akan mendapat kebahagiaan, bahkan kebahagiaan yang hakiki. Tahu nggak Mas, orang jahat nih, makan dia nih, betul. Makan kan, dia parkir motor, motornya itu dicuri hilang, sedih nggak? Ntar dua anak lihat saya tuh ya, masih ada. Itu. Jadi tapi bukan orang jahat ya. Benar. Ya terus. Jadi ketika Al-Quran itu diterapkan, maka yang terjadi adalah kebahagiaan itu merata. Bukan hanya kepada orang-orang yang mengamalkannya ya, dalam artian secara individu tadi ya, karena skupnya sudah menyebar kepada seluruh masyarakat. Bahkan binatang pun seperti itu akan merasakan kebahagiaannya pula. Gitu. Dari Isra Mi'raj sampai kepada kebahagiaan. Iya, karena benar. Nyambung ya. Karena Isra Mi'raj tadi adalah Allah menitipkan syariatnya. Syariatnya dalam bentuk sholat tadi, dan juga secara besarnya syariat melalui Al-Quran itu. Jadi kalau mau istilahnya dipotong kompas, gitu. Apalagi tuh bahasanya potong kompas, Masya Allah. Karena waktunya dipotong kompas gitu. Film, misalnya generasi muda sekarang itu senang dengan film One Piece yang sedemikian hebat, sedemikian seru. Sampai sekarang itu kan dunia, dunia dalam halnya Luffy itu Luffy-nya belum menemukan Loftel-nya, belum menjadi raja bajak laut, dan sekarang itu melawan Yonko yang jahat, gitu. Dan dia belum tercapai, tetapi keinginan kuatnya untuk menjadi raja bajak laut, bahkan dirinya menganggap dirinya adalah sudah raja bajak laut, itu melekat kuat. Itu sudah seru sekali. Apalagi generasi Islam, generasi Muslim, kemudian peristiwanya peristiwa Isra Mi'raj, Loftel kalah, Mas. Iya betul. Gitu. Kalau di desain sedemikian rupa, cerita Isra Mi'raj itu mengalahkan cerita Luffy. Dan seluruh kaum muslimin semuanya kalau memiliki giro, semangat yang luar biasa bahwa dirinya ini adalah memang benar-benar pengikut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan sebuah warisan itu memang benar-benar luar biasa, gitu. Karena warisannya itu benar-benar bersumber dan dibawa oleh bahkan para malaikat yang luar biasa, dipegang sedemikian rupa, diperjuangkan sedemikian rupa, maka hasilnya gitu. Sehebat bahkan melebihi Luffy itu. Jeder itu pokoknya. Ngeri itu. Udah ngalur ngidul bahasan kita dari Isra Mi'raj, kebahagiaan, sampai kepada yang namanya penerapan syariat tadi. Sampai dengan penerapan syariat, dan nantinya akan mendapatkan kebahagiaan. Masya Allah. Gitu. Siapa yang menutup? Oh iya, saya tadi yang buka ya. Tapi kasihlah satu clue. Mungkin 1-2 menit. Sapaan terakhir buat teman-teman untuk episode ini. Siap. Nah, jadi ketika kita membahas ngalur ngidul gitu terkait dengan Islam, Isra Mi'raj, sampai kepada namanya penerapan Islam, bahkan hikmahnya dari itu adalah sebuah kebahagiaan tadi, berarti kita mendapatkan kata kunci bahwa kita harus belajar ke arah sana, menjadi generasi-generasi yang memang meneruskan perjuangan Rasulullah, yang memang membawa kepada kebaikan dan menebarkan hikmahnya tadi, yaitu berupa hasil akhir adalah kebahagiaan yang hakiki. Allahu'a'lam bishawab. Saya yang tutup? Nah, saya yang tutup. Oke, siap.
Jadi kembali para pemuda kalau melihat film Luffy, kalau melihat film Luffy, ketika dia memiliki keyakinan tentang menjadi raja bajak laut, setelahnya maka penderitaan, sakit, latihan luar biasa, kemudian pingsan berkali-kali, ancaman yang dia terima beberapa kali menghadapi maut itu menjadi sesuatu yang sangat mengembirakan. Gitu, dia akan selalu tersenyum. Semua kemarahan, kesedihan, lucu-lucuan, canda dan seterusnya itu tujuannya satu, menjadi raja bajak laut ya. Sebagaimana kita generasi muslim juga bisa jadi dalam perjuangan memperjuangkan Islam ini ada rasa sakit, ada rasa sedih, ada rasa dinyinyir, ada rasa disindir-sindir, mungkin bisa juga dibubarkan pengajiannya, dikatakan teroris dan semuanya dan seterusnya dan seterusnya. Tapi yakinlah itu adalah bagian dari orang-orang besar dan berharga. Apalagi kalau kita itu meyakini bahwa jalannya itu sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah gitu. Kemudian sesuai dengan Islam, jalur Islam, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika orang-orang melihat bahwasanya kita itu kayaknya menderita sekali, kita itu kayaknya dizolimi, di luar biasa dan sebagainya, menderita banget lah pokoknya. Tapi dalam hati kita, ketika ada Allah di hati kita, maka kebahagiaan itu ada meskipun secara fakta orang-orang itu tidak bisa merasakannya. Dan kebahagiaan itu memang hanya bisa dirasakan bagi para pejuang-pejuang yang ikhlas dan sabar. Masya Allah. Mungkin kita akan bertemu lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan ibroh. Mohon maaf apabila banyak terdapat salah kata. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.